Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam praktikum teknik simulasi dan data mining, di mana dalam praktikum ini kita sudah masuk pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan mengenal pemrograman Python. Jadi apa itu Python? Python merupakan sebuah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintak. Nah, untuk platform yang kita gunakan untuk mencoba ya Python ini adalah Google Colaboratory. Teman-teman nanti boleh dicek ya PowerPoint ya. Di sini ada link ke Google Colaboratory, atau misalkan mau cek langsung ke Google-nya juga bisa. Nah, untuk bahasa pemrograman Python ini ada aturan penulisannya. Pertama itu, pernyataan dalam bahasa pemrograman Python ini tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Contohnya di sini ada print laboratorium komputer, ya, dia nggak ada koma ya. Untuk tidak ada titik koma untuk melanjutkan ke baris selanjutnya. Yang kedua, pernyataan dalam Python dinyatakan pada satu baris. Jadi akhir dari sebuah pernyataan adalah baris baru. Nah, yang tadi ini bisa dilihat contohnya, misalkan luas sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya yang ketiga, jika pernyataan yang panjangnya terdiri lebih dari satu baris, maka dapat dilakukan dengan menggunakan tanda backslash. Misalkan contoh, volume sama dengan panjang kali lebar dikali backslash tinggi. Nah, kayak gitu. Yang keempat, pernyataan yang diapit bracket seperti ini ya, tutup kurung siku, tutup kurawal, tidak perlu tanda backslash. Misalkan di sini ada nama underscore bulan sama dengan Januari, Februari, Maret. Nah, ini dia nggak perlu pakai backslash. Yang keenam, di sini ada Python menggunakan spasi sebagai penanda blok. Jika tidak sama, maka dapat memunculkan error sintak. Yang keenam, sebagai penanda string, Python menggunakan tanda kutip, baik tanda kutip tunggal, ganda, atau kutip 3. Lalu, yang ketujuh, bahasa Python bersifat case sensitif. Huruf besar dan kecil akan mempengaruhi nilai. Dan yang ke-8, untuk komentar diawali dengan tanda pagar yang artinya tidak akan diproses menjadi statement kode. Contohnya di sini ada pagar mengimpor library pandas. Nah, di sini ada tipe data pada Python. Yang pertama itu ada karakter. Nah, karakter ini menyatakan karakter atau string yang biasanya diapit dengan tanda petik ya, tanda petik 2 atau petik 1. Misalkan contoh di sini nama sama dengan Lingga Nazila, lalu alamatnya Sukabumi, angkatan 2018. Nah, ini contoh penulisan dari karakter ketika nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada numerik, terdiri dari integer, float, floating point, dan bilangan kompleks. Tipe data ini menyatakan bilangan bulat ya untuk numerik. Nah, di sini ada contohnya, deklarasi nanti di Python umur sama dengan 21. Ya, jadi dia bulat. Lalu ada juga float. Kalau float dia menyatakan nilai bilangan desimal atau basis 10. Jadi bedanya kalau numerik tadi dia bulat, kalau yang float dia ada komanya ya. Misalkan pi itu sama dengan 3,14, lalu luas perseginya sama dengan 25. Lalu ada boolean. Kalau boolean menyatakan jika benar bernilai true atau 1, jika salah maka bernilai false atau 0. Jadi untuk boolean ini nilainya ada 2 ya, hanya ada 2. Yang pertama itu true sama false. Kalau true itu 1, false itu 0. Lalu yang kelima ada heksadesimal. Dia menyatakan bilangan heksadesimal atau basis 16. Misalkan di sini nilai 17D. Lalu ada oktal. Oktal ini menyatakan bilangan oktal atau basis 8. Misalkan nilai titik 2, 6775. Yang ketujuh ada list. Ya. Ini tadi tipe data ya.
Yang ketujuh itu ada list. Jadi list ini merupakan tipe data yang dapat menampung data dengan lebih dari satu tipe data. Dibuat dengan tanda kurung siku. Ingat ada kurung siku. Gunakan tanpa tanda petik. Misalkan contoh, di sini ada jus. Nah, di dalam jus ini ada kelompok nih, ada jambu, apel, terus mengkudu, misalkan. Sebagai strawberry kayak gitu. Nah, ini untuk penulisan list. Yang ke-8 ada set. Nah, untuk set itu dia mirip ya penulisannya sama list, tapi dia tidak bisa menampung data duplikat. Nah, di sini bisa dilihat nanti kita lihat hasilnya ya. Di sini cuman contohnya aja. Misalkan buah sama dengan apel, semangka, melon. Nah, nanti kalau kita lakukan set, data yang duplikat tidak akan ditampilkan. Jadi ini apel akan tampil salah satu aja, enggak dua-duanya kayak gini. Lalu yang ketujuh ada tuple. Tuple mirip dengan list, namun bersifat immutable. Artinya isinya tidak dapat dirubah. Bisa dibuat dengan tanda kurung, ya, atau tidak. Misalkan contoh nilai sama dengan 9078, lulus. Nanti kita lihat ya contohnya. Lalu ada operator pada Python. Ya. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Ya, matematika gitu ya. Pertama ada operator tambah, ya, penambahan addition. Nah, contohnya x plus y kayak gini penulisannya. Terus ada operator kurang, ya, subtraction atau pengurangan, x min y. Lalu ada perkalian atau multiplication. Lalu ada slash, ya, pembagi, division atau pembagian, x slash y. Lalu ada modulus. Modulus itu pakai persen, x persen y. Lalu ada exponentation atau perpangkatan. Jadi dia tanda bintang 2 ya, x bintang-bintang y. Lalu ada operator logika. Nah, untuk operator logika itu ada lebih dari, ya, misalkan contoh x lebih dari y. Lalu lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan y. Lalu ada kurang dari sama dengan, ada sama dengan, ada and or sama not. Oke, selain itu ada percabangan pada Python. Nah, yang pertama itu ada percabangan kondisional. Di sini dideklarasikan ya variabel a sama dengan 200 dan b sama dengan 33. Di sini ada percabangan if. Jadi if itu ketika kondisinya b lebih besar dari a, maka dia akan menampilkan b lebih besar daripada a. Lalu ada elif. Kalau elif ini kondisi ketika a sama dengan b, maka nanti dia akan tampil a dan b itu bernilai sama. Lalu ada else. Kalau else itu tidak keduanya ya, kondisi di mana pilihan kedua ini tidak sama atau tidak sesuai dengan variabel, maka dia akan menampilkan a lebih besar daripada b. Kayak gitu. Nah, di sini ada juga percabangan dengan kondisi majemuk. Di sini ada kondisi ketika a lebih besar daripada b dan b sama dengan 33, maka dia akan menampilkan b lebih besar daripada a. Lalu selanjutnya ada kondisi satu baris. Di sini bisa kita lihat jika b lebih besar daripada a, maka print b. Print a jika a lebih besar dari b. Kalau tidak lebih besar dari b, maka dia print yang b. Lalu di sini ada print a, ya, jika a lebih besar dari b. Lalu selain itu print sama dengan jika a sama dengan b. Lalu yang lainnya, kalau kondisi kedua ini tidak terpenuhi, maka print b. Lalu di sini ada pernyataan pas. Jika a lebih besar dari b dan b sama dengan 33, maka pas atau lewati si kondisi atau si percabangan ini. Nanti kita lihat ya contohnya.
Lalu ada perulangan pada Python. Yang pertama itu perulangan menggunakan for. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada asprac sama dengan lingga, refund. Lalu untuk x in asprac, ya, kita buat deklarasi x baru untuk si asprac, ya, variabel asprac. Silakan di print x. Lalu sama, ya, ini perulangan pada list. Yang kedua ada perulangan pada string. Misalkan nama sama dengan refund, for x in nama, print x, seperti itu. Lalu ada perulangan pada range. Contohnya itu for x in range 6, lalu di print x. Lalu yang kedua ada contohnya for x in range 2,6, lalu di print x. Lalu ada for x in range 2,30, lalu print x. Nah, selanjutnya ada menghentikan perulangan. Di sini ada contoh asprac, ya, dengan list Febri, Gemma, Ines, Diana. Untuk x di asprac, jika kondisi saat ini adalah iterasinya adalah bonbon, maka dilanjutkan. Dan jika dalam iterasi ini adalah nilainya Bana, maka dihentikan. Lalu di print x-nya, seperti itu. Lalu ada while. Nah, misalkan di sini ada i sama dengan i sama dengan 1, while i kurang dari 6, print i plus sama dengan 1, kayak gitu. Di sini ada slicing juga, ya, pada Python. Di sini contohnya mahasiswa Fahmi, Rafaeluno, Lingga, Sarah, maka print mahasiswa. Lalu ada asprac Fahmi, Rafaeluno, Lingga, Sarah, Sandi, maka print asprac. Nah, nanti untuk ini keduanya akan tampil semuanya, ya, yang ada di dalam si array dan si list ini. Lalu apa kalau misalkan kita menggunakan slicing? Kalau menggunakan slicing, kita bisa memanggil salah satu atau mungkin beberapa, ya, nilai di dalam si list atau si array-nya. Misalkan di sini print asprac 1, maka yang akan dipanggil adalah isi dari array yang nilainya adalah 1. Misalkan di sini ada print asprac 1, maka yang akan tampil adalah Rafaeluno, karena si Rafaeluno ini bernilai 1, jadi dia yang 1. Kenapa nggak Fahmi? Karena untuk array dia hitungannya dari 0, ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Lalu ini ada print asprac min 1. Kalau misalkan min 1 berarti kita bacanya dari yang paling kanan, ya. Fahmi itu 0, berarti kalau min 1 nanti dia balik lagi ke sini. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Gitu. Oke, kita langsung aja mulai praktik, ya, di Google Colab-nya. Teman-teman boleh cari dulu di Google Chrome, ya, Google Colab akan dicari. Nah, di sini ada welcome to Google Colab. Nah, teman-teman boleh buat notebook baru. Caranya di sini ada namanya, ya, ada button namanya notebook baru. Oke, kalau udah ada, ini adalah tampilan dari Google Colab, ya. Nanti kita akan melakukan atau menambahkan bahasa pemrograman dari Python di sini. Nah, untuk pilihan dari si lembar kerjanya, pertama itu ada kode dan ada teks. Jadi yang berbentuk seperti ini itu adalah kode, ya. Ada tanda runningnya di sini. Nah, itu untuk kode. Lalu yang kedua ada teks. Nah, teman-teman bisa nambah nih teksnya di atas atau di bawah. Misalkan kita buat di atas deh, ya. Nah, klik 2 kali atau tekan enter untuk mengedit. Tinggal buat. Misalkan, oke, sebelum ke situ kita rename dulu aja, ya. Kita rename misalkan pertemuan 5 pengenalan pemrograman Python. Oke.
Nah, di sini saya mau nyoba buat si teksnya itu jadi heading 1. Teman-teman tinggal nambah pagar, misalkan dasar pemrograman Python, seperti ini. Nah, oke, kita buat lagi deh ya, coba buat heading 2. Nah, tinggal tambah teks. Misalkan yang pertama kita akan belajar mengenai tipe data pada Python. Kita buat heading 2 nya. Misalkan kalau heading 1 tadi pagarnya 1, berarti heading 2 pagarnya 2. Misalkan tipe data pada Python. Nah, udah. Oke, di sini udah ada tipe data pada Python. Misalkan yang pertama tadi untuk tipe data, kalau kita lihat, nah yang pertama itu ada karakter atau string ya. Nah, kita kasih apa ya, komentar dulu, misalkan string. Nah, tadi ya yang udah dijelaskan. Nah, untuk komentar diawali dengan tanda pagar. Nah, nanti di sini misalkan string ya. Kita buat tadi untuk string ini penulisannya nama sama dengan tanda petik ya. Oke, kita buat nama sama dengan misalkan apa ya, ilmu komputer misalkan ya. Lalu kita coba buat menampilkan si variabel ini. Kita panggil misalkan print nama ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita running ya. Di sini jalankan sel, bisa Ctrl Enter atau bisa langsung diklik aja. Kita tunggu. Di sini ada tadi mengalokasikan, menghubungkan. Nah, di sini akan tampil yang stringnya, ilmu komputer. Nah, tadi selain string ada numeric ya. Ada numeric. Nah, kita buat lagi ya, kita tambah kode baru. Kita buat kayak komentar, misalkan numeric. Nah, untuk numeric penulisannya tadi kita lihat kayak gini ya, umur sama dengan 21. Kan umur sama dengan 21. Kita print umur. Nah, kayak gini. Atau misalkan kita mau nambah kode baru deh di numerik, tinggal di enter ya. Misalkan angkatan 2018, print angkatan. Nah, coba kita pakai Ctrl enter ya tadi ya, di running. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Oke, kita tambah kode baru. Itu pakai float ya tadi, float. Akan tinggi 160,9 misalkan. Maaf. 160.9 ya. Bukan koma tapi titik. Oh, maaf. Ini belum kita panggil ya. Print tinggi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada boolean tadi ya. Boolean. Nah, tadi boolean itu nilainya benar dan salah ya. Misalkan benar, true ya.
print benar. Nah, dia akan menampilkan true ya. Misalkan salah, berarti false. Print false. Maaf, salah ya. Salah. Nah, ini true false. Oke. Selanjutnya tadi ada list ya. List. Misalkan kita buat nama-nama buah misalkan ya. Buah sama dengan apel, mangga, jeruk. Nah, tinggal kita panggil print buah. Nah, maka akan seperti ini. Lalu apa lagi ya? Nah, kita bisa juga melakukan operasi ya, operasi terhadap si list ini. Kita tambah misalkan ya kodenya. Operasi pada list. Yang pertama kita coba kita panggil dulu aja kali ya. Kita buat lagi variabel misalkan hewan deh. Hewan sama dengan kucing, anjing, ayam. Nah, kita print dulu, kita lihat print hewan. Nah, seperti ini. Kita lakukan operasi yang pertama, misalkan itu kita tambah satu item pada list yang tadi ya, satu item lagi. Nah, untuk menambah satu item itu kita tinggal menambahkan kata append. Nah, kita tulis dulu menambah satu list ya. Sini berarti hewan append. Nah, sini hewan append. Lalu tinggal ditambah misalkan katak. Nah, kita print lagi, coba print salah, hewan. Nah, maka nanti si katak akan nambah ke dalam si listnya. Yang kedua, selain kita menambah, kita juga bisa menghapus ya, menghapus satu elemen. Menghapus satu elemen list ya. Caranya adalah dengan menambahkan kata remove. Hewan dot remove ya. Apa yang mau kita hapus? Misalkan anjing. Kita print hewan. Kita running. Nah, nanti si hewannya akan terhapus. Oke, selanjutnya ada namanya set. Tadi ya, untuk pengertiannya kita lihat set ini mirip list, tapi dia tidak menampung data, tidak bisa menampung data duplikat. Nah, coba kita buat. Nah, selanjutnya itu ada set ya. Nah, set ini dia tidak bisa menerima data yang duplikat ya. Coba kita buat dulu set, kita buat dulu sebuah list, misalkan buah ya. Buah, apel, maaf salah nih. Apel, mangga, strawberry. Nah, coba kita print dulu buah. Nah, kalau list kan
Nih kalau dilihat untuk list dia masih bisa menerima data duplikat. Nah kita lakukan set sehingga data duplikat ini akan hilang ya. Misalkan kita buat variabel baru dulu, misalkan buah set ya. Kita lakukan set pada list buah. Nah caranya tinggal set buah, lalu print buah set ini. Nah kalau kita lihat hasilnya di sini, si apel yang tadi kalau di list dia apelnya akan ada dua-duanya ya, sedangkan kalau di set dia yang duplikat akan terhapus. Lalu selanjutnya ada tuple. Nah tuple tadi tuple itu dia mirip sama list, cuman bersifat immutable, artinya isinya tidak dapat dirubah, bisa dibuat dengan tanda kurung ataupun tidak. Nah, kita buat misalkan ya tuple, misalkan pasangan sama dengan apel dan bebas ya, misalkan integer 10. Nah, tinggal kita running. Maaf, kita panggil dulu ya. Kita panggil print pasangan. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Oke, kita tambah lagi ya. Nah, yang kedua ada operator ya, operator pada Python. Kita buat teks lagi aja ya. Kita buat heading 2 operator pada Python. Nah, seperti ini. Nah, tadi untuk Python kan ada aritmatika dan logika ya. Kita tambah lagi misalkan teksnya kita bikin heading 3. Yang pertama 2.1 aja ya. 2.1 operator aritmatika. Seperti ini. Nah, kita buat kode. Nah, tadi ini tipe. Tadi untuk operator aritmatika tambah kurang kali bagi modulus sama exponentiation atau perpangkatan. Nah, kita coba misalkan penjumlahan ya, penjumlahan berarti misalkan A sama dengan 5, B ya dulu kita buat variabel baru aja ya. Kita buat variabelnya dulu, A sama dengan B. Oke, kita buat variabel baru misalkan A sama dengan B. Kita buat variabel baru misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 30 ya misalkan. Lalu penjumlahan, kita lakukan penjumlahan. Nah, di sini tinggal langsung bisa aja print A tambah B. Coba kita running dulu. Nah, 35. Kita lakukan pengurangan ya. Pengurangan. Print misalkan B kurang A ya. Kita running. Nah, 25. Lalu apa lagi tadi, perkalian ya. Perkalian print A dikali B. Oke, 150. Yang keempat, pembagian. Misalkan print A dibagi B. Kita lihat. Kita running. Nah, hasilnya
0,16, atau misalkan mau print B bagi A, 6 ya. Lalu tadi ada lagi modulus ya, 5 itu modulus. Coba print 30 ya, misalkan print B modulus 2 ya, kita lihat. Nah 0 karena nggak ada sisanya ya. Misalkan coba ya kita pakai print A modulus 2. Nah dia ada sisa 1. Oke, perpangkatan. Misalkan kita buat dulu 6 perpangkatan print kan B pangkat A. Nah, akan hasilnya seperti ini. Oke, ini ada operator aritmatika. Lalu kita tambah lagi, kita buat untuk operator logika ya. Kita teks dulu. Kita pakai heading 1, 2.2 operator logika. Oke, operator logika, misalkan kita buat lagi misalkan variabel baru ya, A sama dengan 30, B sama dengan 50. Kita buat misalkan kurang dari ya, kurang dari dan kurang dari sama dengan. Yang pertama itu berarti print A kurang dari B. Lalu misalkan print ya, case sensitif ya. Jadi setelah print itu jangan ada spasi lagi, langsung A kurang dari sama dengan B. Kita running. Nah, jadi maka nanti untuk hasilnya dia boolean ya, true dan false. A kurang dari B berarti benar ya, A kurang dari sama dengan B juga benar. Lalu yang kedua, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kan print A lebih dari B atau print A lebih dari sama dengan B. Kita lihat. Nah, salah ya. Lalu yang ketiga, apa lagi? Sama dengan ya. 3 sama dengan. Coba kita lihat print A sama dengan B. Nah, dia juga salah. Selanjutnya ada and or sama not ya. Coba pakai yang 4 and. Oke. Kita nggak menggunakan yang ini ya, nggak menggunakan variabel yang ini. Coba kita langsung mendeklarasikan si nilainya di perintah print ini. Misalkan print 30 kurang dari 15 dan ya 3 lebih dari 2. Coba kita running ya. Nah, itu salah karena ini n ya.
Kalau misalkan n berarti nilainya harus dua-duanya sama. Tuh. 5 misalkan or. Ya. Or print misalkan 2 sama dengan 2 atau maaf, or ya, bukan atau. 3 sama dengan 4 misalkan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, true ya, karena untuk or itu salah satunya. Yang ke-6 itu adalah not ya. Not. Kalau not berarti lawan katanya dari yang true ya, dia lawan. Kalau not berarti print not 10 kurang dari 0. Nah, ini salah ya, salah nih. Selanjutnya kita buat lagi. Sekarang ada percabangan kondisional. Kita buat heading 2 deh. 2 percabangan kondisional. Percabangan kondisional kita buat variabel baru, misalkan A sama dengan tadi berapa tuh, kita lihat soalnya A 200 B 33, misalkan A 200 B sama dengan 33. Nah, kita buat kondisional percabangannya, percabangan kondisional. Nah, di sini lihat ada if, elif sama else. Misalkan kita lihat if A itu lebih besar dari B ya, maka print A lebih besar daripada B. Kalau tidak, pakai elif A sama dengan B, maka print A sama dengan B. Kalau tidak juga else, print B lebih besar daripada A. Kita running, kita lihat kira-kira kondisi dari si A dan B itu ada di kondisi yang mana. Di sini ada sintak atau invalid sintaknya ya. Nah, coba kita lihat ini di bagian nih ya. Bukan titik koma ternyata, titik 2. Ingat ya, titik 2 bukan titik koma. Untuk else coba kita running lagi. Nah, maka hasilnya A lebih besar daripada B. Berarti kondisi yang pertama yang diambil sesuai dengan variabel A dan B ini. Lalu kita buat lagi percabangan perulangan misalkan ya. Percabangan
Oke, selanjutnya kita buat percabangan dan dipadu-padankan dengan perulangan. Jadi percabangan perulangan. Akan kita lihat, kita buat ya perulangan. Oke, kita buat kode baru. Misalkan buah dengan apel, jeruk, semangka. Nah, kita udah buat variabel itu ya, buah. Lalu kita lakukan percabangan dan perulangan menggunakan for b ya, for b. Kita buat variabel baru namanya b untuk si buah, in buah. Lalu print b. Nah, dia akan memanggil dari si list buah ini, apel, jeruk, semangka. Perulangannya akan terus berulang sampai selesai nih, terakhir itu di semangka. Lalu ada percabangan perulangan lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat perulangan tadi udah ya kita pakai. Nah, ini percabangan perulangan itu yang pada list ya, perulangan pada list. Lalu ada perulangan pada rank. Nah, berarti kita buat ya. Nah, kita pakai rank misalkan for i in rank 5 ya, in rank 5 titik 2 print i. Dan nanti akan melakukan ya perulangan di dalam range 5 ya, 0 sampai 5 berarti. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Karena dihitungnya dari 0 ya, berarti 0 sampai 4. Karena ini dia sampai 5 ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Selain itu, yang terakhir ya ada slicing. Ya. Oke, kita buat lagi teks aja ya. Kita hapus. Cara hapusnya tinggal di bagian kanan ya, ada hapus sel. Di sini yang ke berapa nih kita? Yang ke 4 ya. Kita 4 slicing. Oke, kita benerin dulu yang tadi ya. Kita buat ini untuk percabangan berarti yang ketiga ya. 3.1. Ini yang percabangan perulangan itu 3 juga. 3.2. Nah, kita buat lagi deh ya. Teks. Berarti ini yang kedua ya. Percabangan dan perulangan. Oke, seperti ini. Kurang 3 ya, ini 3. 3.1. Nah, sekarang yang slicing. Oke, untuk slicing kita buat variabel baru lagi aja ya. Akan buah. Oh, atau jangan buah deh, kita lihat yang tadi itu. Sebentar, slicing. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Mahasiswa, ini aja ya, Asbrak, Fahmi, Ravelino, Lingga, Sarah, Sandi. Asbrak, Fahmi, Ravelino, Lingga, Sarah, Sandi. Oke, kita print dulu. Print Asbrak.
Nah, oke, sudah. Nah, kita mau coba pakai slicing, jadi kita mau manggilnya itu nggak semua ya, yang di dalam list nggak semua. Coba kita print, kita panggil satu misalkan ya, print satu, kira-kira apa nih yang tampil? Print satu, oke, enggak. Oke, misalkan kita print ya abstrak satu, kita coba panggil. Nah, yang akan kepanggil adalah urutan nomor 1 nih. Tapi karena kita kalau untuk list ini dihitungnya dari 0, maka yang nampil adalah yang kedua ini, berarti Rafaelino. Kan lagi print abstrak min 2. Coba kita lihat. Sarah. Berarti tadi ya 0, min 1, min 2. Ya. Sarah di sini. Coba kita min 4. Kita lihat ya. Kira-kira siapa yang? Abstrak 4. Nah, oke, Rafaelino kayak gitu. Jadi kalau min 1 berarti dari yang paling belakang ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Oke, kita lihat lagi, misalkan print abstrak tuh 1 sampai 3. Kita cek. Nah, berarti yang dipanggil itu 1 sampai 3. 1 dihitung dari sini. Ini ya 1, 2, 3, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu apa lagi? Coba print abstrak titik 2. Nah, untuk titik 2 kita lihat. Nah, oke, kalau untuk titik 2 berarti ya karena tidak ada rank di antara keduanya, maka akan tampil semuanya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pengenalan dari pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada praktikum di masing-masing kelas. Oke, mungkin terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.